Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini dari kelompok 10. Saya di sini sebagai pemateri pertama, yaitu nama saya Muhammad Khairuzi Afik. NIM saya G742180999. Nah, di sini saya akan mencoba membahas mengenai bab kompensasi. Oke. Sebelumnya kita akan membahas mengenai definisi ataupun pengertian kompensasi terlebih dahulu. Nah, kompensasi ini adalah seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Seperti itu ya. Nah, kompensasi ini yang ingin saya tekankan adalah merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah perusahaan. Dikarenakan kompensasi ini juga bisa mempengaruhi tingkat motivasi ataupun kepuasan dan kinerja dari para karyawan seperti itu. Sehingga apabila kinerja karyawan meningkat, maka produktivitas perusahaan juga akan semakin meningkat. Kemudian kita lanjut kepada materi jenis-jenis kompensasi secara umum. Nah, jenis-jenis kompensasi secara umum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu intrinsik, yang kedua yaitu ekstrinsik. Yang pertama ini bentuknya intrinsik ini bentuknya tidak terukur, seperti contohnya pujian, sanjungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ekstrinsik. Ekstrinsik ini adalah bentuknya terukur. Nah, ekstrinsik ini secara umum juga terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Adapun kompensasi langsung ini merupakan kompensasi material yang diterima langsung oleh karyawan sebagai imbalan atas hasil kinerjanya. Seperti itu. Nah, kompensasi langsung ini terbagi menjadi dua hal. Yang pertama yaitu gaji pokok dan kedua yaitu gaji variabel. Gaji pokok sendiri merupakan yang seperti kita ketahui bahwasannya adalah suatu bentuk kompensasi ataupun balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan, yang mana pembayarannya itu konsisten setiap periodenya, seperti itu. Kemudian adapun gaji variabel itu adalah suatu bentuk kompensasi ataupun balas jasa perusahaan ya kepada karyawan atas kinerja individual, kelompok ataupun kelompok di luar gaji pokok, seperti itu. Seperti contohnya yaitu bisa bonus ataupun insentif tambahan dan semacamnya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini merupakan kompensasi material yang diberikan kepada kondisi tertentu atau secara tidak langsung sebagai akibat dari keanggotaan para karyawan tersebut terhadap perusahaan, seperti itu ya. Nah, adapun contoh-contohnya yaitu salah satunya seperti misalnya tunjangan, kemudian asuransi kesehatan, tunjangan asuransi kesehatan, kemudian bisa juga berupa libur pengganti, dana pensiun, dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tujuan dan fungsi kompensasi. Tidak lengkap rasanya kalau misalnya kita tidak mengetahui tujuan dan fungsi kompensasi. Tujuan dan fungsi kompensasi sendiri ini ada beberapa, diantaranya yaitu satu, memperoleh personalia yang qualified. Ini kenapa? Karena begini, kalau seandainya kompensasi yang diberikan tinggi, maka otomatis orang-orang yang memiliki potensi atau bakat-bakat ataupun profesionalitas yang tinggi juga akan tertarik. Jadi dia akan mendaftarkan dirinya kepada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu mempertahankan para karyawan. Nah, kompensasi ini juga berfungsi untuk memelihara atau mempertahankan para karyawan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada menjamin keadilan. Jadi atas kinerjanya juga diberikan sebuah ibaratnya apresiasi atau berupa kompensasi atas kinerjanya. Jadi akan menjamin keadilan, seperti itu. Kemudian juga menghargai kinerja karyawan, jelas ya. Kemudian juga mengendalikan biaya-biaya. Nah, kenapa sih mengendalikan biaya-biaya ini termasuk tujuan dan fungsi kompensasi? Jadi begini, logikanya ketika kompensasi diberikan, maka karyawan akan merasa nyaman dan sejahtera. Kemudian kinerjanya juga akan semakin meningkat. Maka produktivitasnya juga akan semakin tinggi. Maka ketika itu semua terjadi, maka perusahaan juga tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang lebih ekstra. Misalnya kalau dibandingkan dengan rekrut baru, kemudian di pelatihan mulai dari ulang, mending
memanfaatkan SDM yang sudah ada di sana, kemudian diberikan memang pelayanan yang cukup bagus, jadi dia kinerjanya semakin meningkat, kemudian produktivitas perusahaan juga semakin meningkat seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mematuhi peraturan legal atau peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian penggunaan SDM otomatis juga secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini apa sih hubungannya kompensasi dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi? Tentu jelas. Di sini ketika produktivitasnya semakin tinggi perusahaan, maka stabilitas dan pertumbuhan ekonomi perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat dan semakin konsisten seperti itu ya. Kemudian saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama ada faktor pribadi karyawan, yang kedua bisa faktor internal, yang ketiga ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor internal organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah pertama dana organisasi. Tentu dana yang terhimpun oleh perusahaan atau dana yang didapatkan oleh perusahaan juga akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah kompensasi yang diberikan seperti itu. Kemudian serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini sangat menarik sekali kita bahas, karena bagaimanapun juga ketika serikat pekerja tersebut, serikat pekerja misalnya buruh ataupun seperti dan hal-hal semacamnya, ataupun para pekerja yang mempunyai serikat pekerja, itu biasanya bisa mempengaruhi pihak manajemen dalam menentukan besar atau kecilnya kompensasi seperti itu. Kemudian faktor pribadi karyawan. Nah, faktor pribadi karyawan yang pertama ada produktivitas kerja. Tentu, jadi produktivitas kerja juga akan menentukan besar atau kecilnya kompensasi. Tidak mungkin orang-orang yang malas ataupun orang-orang yang tidak mau bekerja itu mendapatkan kompensasi yang besar dibandingkan orang-orang yang rajin, disiplin, dan tekun dalam hal kinerja seperti itu. Kemudian posisi dan jabatan, ini juga jelas bahwasanya posisi yang lebih atas akan cenderung memiliki kompensasi yang lebih besar dibandingkan posisi yang atau jabatan yang berada di bawah. Kemudian pendidikan dan pengalaman. Nah, ini juga penting. Selain pendidikan, pengalaman juga penting. Jadi pendidikan dan pengalaman ini merupakan salah satu unsur yang diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu ada jenis dan sifat pekerjaan. Tentu jenis dan sifat pekerjaan ini juga akan mempengaruhi bagaimana besar kecilnya kompensasi. Salah satu contohnya seperti antara beda misalnya orang yang bekerja di lapangan dengan orang yang bekerja di kantor seperti itu. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor-faktor eksternal ini juga dapat mempengaruhi kompensasi. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran terhadap pekerjaan. Nah, apabila permintaan perusahaan terhadap SDM ini untuk dipekerjakan lebih tinggi, maka otomatis juga kompensasi yang diberikan itu juga akan semakin tinggi. Karena di sini tingkat permintaan terhadap kinerja atau terhadap pekerjaan itu sangat meningkat, maka juga sesuai dengan hukum permintaan, maka harganya ataupun kompensasi yang diberikan juga akan semakin tinggi seperti itu. Dan begitu pula juga sebaliknya. Kemudian ada kebijaksanaan pemerintah. Nah, pemerintah di sini sebagai regulator juga dia ini akan turut andil juga dalam menentukan besar atau kecilnya kompensasi. Dalam hal ini bisa dikeluarkan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan pemerintah seperti itu, ataupun kondisi-kondisi hukum. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi perekonomian nasional. Tentu kondisi perekonomian nasional ini juga akan mempengaruhi besar kecilnya kompensasi. Bagaimana tidak? Karena contoh misalnya kita sedang mengalami corona seperti ini, kemudian produktivitas perusahaan ini menurun diakibatkan oleh profitabilitas yang semakin turun dikarenakan memang tidak adanya customer, maka otomatis dana yang terhimpun juga akan semakin kecil, dan di sana juga kompensasi yang diberikan juga terbatas seperti itu. Jadi ini semua bisa mempengaruhi kompensasi seperti itu. Adapun materi-materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Amalia Safa. Saya Afid, saya di sini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penentuan kompensasi. Penentuan dasar kompensasi yang diberikan ditentukan oleh faktor-faktor: 1. Harga atau nilai pekerjaan. 2. Sistem kompensasi. Harga atau nilai pekerjaan.
Penilaian harga suatu jenis pekerjaan merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam menentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Penilaian harga pekerja dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. 1. Melakukan analisis jabatan atau pekerjaan ini akan berkaitan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan, tingkat kompleksitas pekerjaan, risiko pekerjaan, perilaku atau kepribadian yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 2. Melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi lain. Harga pekerjaan pada beberapa organisasi dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan harga pekerjaan sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi. Sistem kompensasi. Beberapa sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah 1. Sistem waktu, sistem prestasi, dan sistem kontrak atau borongan. Metode kompensasi. Ada dua macam metode kompensasi, yaitu metode fungsi dan metode jamak. Metode tunggal merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan besarnya kompensasi dalam kurung gaji berdasarkan ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. 2. Metode jamak merupakan metode pemberian kompensasi yang didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga kadangkala juga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviar Bagoso dan NIM saya yaitu G74218118. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas pemberian kompensasi. Asas dalam pemberian kompensasi perlu dipertimbangkan untuk unsur keadilan dan kelayakan. Untuk keadilan sendiri yaitu dalam perusahaan pentingnya keadilan terkait adanya hubungan antara pengorbanan atau input dengan output. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan, sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah pengorbanan atau input yang diperlukan suatu jabatan. Input dalam satu jabatan ditujukan dari persyaratan-persyaratan atau spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang mengaku jabatan tersebut. Untuk kelayakan sendiri yaitu masalah keadilan dalam pemberian kompensasi perlu diperhatikan masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok, minuman, atau upah minimum. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, kelayakan juga dilihat dengan cara membandingkan pengupahan di perusahaan lain. Bila kelayakan ini sudah tercapai, maka perusahaan sudah mencapai apa yang disebut eksternal konsistensi atau konsistensi eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafiq Fatahuddin, NIM G74218107, akan menyampaikan materi dari kelompok kami yang sekarang masuk ke pembahasan pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang pertama yaitu kepuasan terhadap kompensasi. Dalam hal ini kami mengutip pendapat dari Siagian 1995 bahwa ada dua faktor penentu kepuasan terhadap kompensasi yang biasanya digunakan oleh karyawan, yaitu yang pertama rasa keadilan, yang kedua harapan. Jadi pada prinsipnya apabila kompensasi yang diterima dirasakan adil dan sesuai dengan harapannya, maka karyawan akan merasa puas. Kemudian yang kedua yaitu keadilan kompensasi. Di sini kami mengutip pendapat dari Schuler dan Jackson 1999 bahwa konsep keadilan mengacu pada beberapa kompensasi yang diyakini karyawan pantas ia dapatkan dalam hubungannya dengan kompensasi yang pantas didapatkan oleh orang lain. Kemudian untuk pendapat yang lain, kami mengambil dari pendapat Siagian tahun 1995. Beliau berpendapat bahwa keadilan dapat dinilai dari 3 faktor pembanding, yaitu diri sendiri, yang kedua sistem yang berlaku, dan yang ketiga orang lain. Kemudian persepsi tentang keadilan juga dibandingkan dengan sistem pemberian kompensasi yang berlaku, yang dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, sistem yang berlaku dalam perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. Yang kedua, sistem yang berlaku pada perusahaan lain yang sejenis. Dan yang ketiga, sistem yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian
masuk ke pembahasan harapan karyawan terhadap kompensasi. Menurut Schuler dan Jackson 1999, biasanya orang akan membandingkan besarnya kompensasi yang diterimanya dengan jumlah yang mereka yakini semestinya mereka terima. Mereka akan puas apabila tingkat kompensasi yang semestinya sebanding dengan tingkat kompensasi aktual, atau tidak puas apabila tingkat kompensasi aktual lebih kecil daripada tingkat kompensasi yang semestinya. Dalam pendapat lain, yaitu Siagian 1995, menyebut tingkat kompensasi ini dengan istilah harapan. Mengenai harapan, dapat dikatakan bahwa setiap karyawan dalam pikirannya sudah mempunyai gambaran atau mungkin bahkan keputusan tentang jumlah kompensasi yang layak diterimanya berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, sifat pekerjaan, besarnya tanggung jawab, dan besarnya wewenang. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu hubungan kompensasi dengan peningkatan kinerja karyawan. Sebagian besar perusahaan yang ada sekarang ini masih kurang menghargai keterampilan dan kemampuan seseorang, sehingga sering dijumpai pemberian kompensasi didasarkan pada senioritas, bukan pada kemampuan seorang karyawan untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Kondisi ini dapat mengakibatkan karyawan menjadi apatis dan tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, sebab peningkatan keterampilan tidak diimbangi dengan peningkatan kompensasi. Sebaliknya, kompensasi akan naik dengan sendirinya tanpa perlu meningkatkan keterampilan. Hanya waktu yang dapat meningkatkan besarnya kompensasi, sehingga apabila kompensasi ditingkatkan, karyawan hanya termotivasi untuk sementara waktu, setelah itu kinerjanya akan kembali seperti semula. Oleh karena itu, di sini kami menyarankan dari pendapat kelompok kami agar karyawan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, sebaiknya perusahaan menggunakan keterampilan sebagai dasar perhitungan kompensasi. Kepada karyawan juga perlu dijelaskan bahwa kompensasi yang diberikan dihitung berdasarkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam mengembangkan keterampilannya untuk menunjang penyelesaian tugas yang dibebankan kepadanya. Ya, demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.